Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuri ma'rifati wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan almarhum Guru Erwin dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di sebaik-baik tempat. Arana ada mungkin saguranginon na mukoni guru saja dari majelis tamu. Mudah-mudahan yang masih dokon kita tudongan-dongan ta untuk mengirim al-fatihah ke beliau, baik naron bepening mungkin di grup ansolong kiriman ke beliau al-fatihah. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, mulai daripada malam ini hingga nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita ucapkan salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji salah satu daripada perkataan Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi. Qala al-faqih Abul Laits As-Samarqandi, man arada an yanju min adzabil qabri fa alayhi an yulazima arba'atu asya wa yajtanibu arba'atu asya. Berkata Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi, beliau ini adalah seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertempat di Samarkand. Barang siapa yang ingin dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur, daripada siksa kubur, maka atasnya lah melazimi 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Konmaning beliau. Nah, pertama, ayyulazimaha fal muhafazah ala sholah, yaitu melazimi, mendawamkan, mendirikan sholat. Nah, barang siapa yang ingin terlepas daripada azab kubur harus mau untuk mendirikan sholat, indah melaksanakan sholat.
Karena berbeda mendirikan sholat dengan mengerjakan ataupun melaksanakan sholat. Berbeda deh. Nah, apabila seseorang itu menunaikan atau mendirikan sholat, maka ia sudah termasuk orang yang mengerjakan sholat. Tetapi apabila dia hanya melaksanakan atau mengerjakan sholat, belum tentu ia mendirikan sholat. Sedangkan suruhan dalam Al-Quran, aqimus sholah, dirikan atau tunaikanlah sholat, bukan laksanakan sholat, bukan kerjakan sholat. Jadi orang yang lepas daripada azab kubur itu orang yang mendirikan sholat. Alak-alak na mendirikan sumbayang, alak-alak nasu mengarujukan sumbayang, tetapi mendirikan sumbayang. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah mengerjakan syarat, mengerjakan rukun, mengetahui yang membatalkan sholat, dan yang terpenting pada saat sholat, hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hatinya bersama dengan Allah. Bismillah imulut, bismillah hati-hati. Aun alak-alak na mendirikan sholat. Bahkan ancaman Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan atau melaksanakan sholat. Allah tidak menyebutkan fawailul lil mukimin, celakalah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak, berarti jelas alak-alak nama ngarijoon saja pasti mentong celaka, masuk neraka dupena sumbayangi harana indah maloya sumbayang. Angkon na idirion bersumbayangi itu naiyon. Liyakuna iqamatas shalah la wujudas shalah, supaya adalah hamba itu mendirikan sholat bukan melaksanakan sholat. Awalnya perbedaan dina mendirion dohot na mengarejoon kita selama naon mungkin namang karejoon lebih bahatan. Pokoknya asal lope kewajiban karejoon. Salah satu contohnya alak-alak na mendirion sholaton raya pente waktu. Pala alak-alak na mengarejoon sholat waktu pente ya. Nah, misalkan gitu sembahyang zuhur yang 12 pema siap-siap ya painte azan, mendengarkan azan. Tetapi yang mana waktu itu mah painte ya jam 3 pero na bisa deh. Tunga 3 pero na bisa deh, hampir tu asar pero na bisa deh. Berarti namang karejoon sayo mayaho inda naman diriyon. Indah lepas kosian azab kubur. Kemudian yang kedua kata Imam Abu Lais, orang-orang yang ingin dilepaskan Allah daripada azab kubur, was-shadaqah, banyak-banyak bersedekah. Apalagi alhamdulillah saat-saat bulan Muharram, dari tanggal 2 Muharram. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita di bulan Muharram itu yaitu melaksanakan puasa Asyura. Asyura itu puasa 10 Muharram, tanggal 10 di bulan Muharram. Tetapi supaya ada perbedaan antara Yahudi dengan Islam, Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura karena meyakini Nabi Musa itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun pada saat tanggal 10 Muharram, maka umat-umat Yahudi berpuasa. Oleh karena itu Nabi menyuruh, wahai umatku, berpuasalah di hari ke-9-nya agar ada perbedaan antara Islam dengan Yahudi. Jadi puasa kita di hari 9 atau hari 10. Hari 9 na tanggal 9 non ima di hari Rabu, 10 Muharram ima di hari Kamis, 2 hari kita puasa. Niatna puasa di 9 hari, nawaitu sawmata su'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa 9 Muharram sunnah karena Allah. Masuk musedi 10 Muharram, nawaitu sawma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa 10 hari Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Nawurangan pahalona, ulang kita kecek pahalo be ansura ita mengkairona manomboda we kecek pahalo nasa ima niya busino nawurang bahat kebila dia au cara amal rangkon pahalona. Tetapi dong salah satu isan ilokon na bintang, barang siapa yang memberi makan pada orang-orang yang berpuasa di Asyura di 10 Muharram, maka sungguh pahalanya itu sama dengan memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
jarang-jarang belum kesempatan nun sekali setahun. Jadi andigan mau saat na mangalihin mangan nialak sa dunia, mangan ni umat ni Rasulullah pada saat adong kalak na puaso di tanggal 10 Muharram lehen na siya panganon. Indah tergantung bahat otik na penting ilehen siya berbuka. Ahanay pangan niya ahab bukaan niya di si ahanay butulkon niya italin di 10 Muharram. Cocok kan Pak Haji supaya bisa kita memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon kelebihan di umat Muhammad. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihi salam memberi seluruh makan. Hamba Allah tidak sanggup. Hanya satu seekor ikan pun sudah habis hartanya. Anggo kita bisa. Sadalak na itailen mandung sampai sudina umat-umat ni Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On managin puasa ita insyaallah tanggal 9 doat tanggal 10. Bopi puasa ita italin musibang anon tualak na puasa ambar lipat ganda musibang anon. Dapat pahala puasa, dapat pahala marasidokah mengalehen sanganon. Anso terlepas daripada azab kubur yang disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Asolana Ustaz disuruh puasa di tanggal 10 karena kejadian-kejadian pada saat tanggal 10 sangat banyak. Salah satu mungkin Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10. Yang kedua Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan pas pada saat 10 Muharram. Yang ketiga dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat tanggal 10 Muharram. Yang keempat diselamatkan Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dari kobaran api pada tanggal 10 Muharram. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai api, dinginlah, selamatkan Nabi Ibrahim. On baca bakas jama kompuri pala musok ulang salaunang karena dua ayat dari Al-Quran ini on dipaki ni tobang-tobang na jauh di kampung tan pala marata anak matar jamaya ayat namilasun kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Cuman to caranya dah maluita kan dalam ilmu na tapi bacaan na iman. Jadi ulang cubo-cubo ang una sodong isi pertahanan na walang salah jama mosok sulina tubuk na. Awan nakit diselamatkan Allah Nabi Ibrahim daripada kobaran-kobaran api. Kemudian salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, Allah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Kehebatan dalam penyakit ni Nabi Ayub pun gatal-gatal seluruh badan. Sampai saking hebatnya penyakit gatal-gatal dalam sadar riwayat masuk do menjabat ulat-ulat itu hati-hatinya. Baik hebatnya ujian daripada Allah Ta'ala. On ujiannya gatal-gatal lebih sebelumnya mandung-mandung bahat kebakaran, kehilangan. Diuji Allah penyakit gatal-gatal. Roma 2 ulat-ulat masuk tu hati-hati ni Nabi Ayub alaihissalam. Git ipangan nama hati-hati ni Nabi Ayub pun mangkuling ma Ayub. Ya Allah, kalaulah engkau izinkan ulat ini memakan hatiku, apalah alat yang akan aku jadikan untuk mengingat engkau wahai Allah. Apalah nanti alat yang aku jadikan untuk berzikir kepada engkau ya Allah. Begitu Nabi Ayub berdoa seperti itu, ulat-ulat itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hanya hatinya yang tidak termakan oleh ulat-ulat tersebut. Luar biasa. Ialah Allah Ta'ala ulat naduaun, ia bukan Allah Ta'ala sadatu lau, aima menjadi lintah. Aima sana sorong lintah ulat-ulat na inan may. Yang bukan Allah sadatu daratan, menjadi seekor lebah. Aima solo bayi adong manisana adong maduna jadi ubat. Sian ulat-ulat ni nayati-hati ni Nabi Ayub alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan, Allah sembuhkan daripada penyakit ujian bala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, sungguh beliau itu orang-orang yang termasuk Nabi yang paling sabar. Kemudian nabatuluna wa qiraatul Quran, orang-orang yang ingin dilepaskan Allah daripada azab kubur, yaitu membaca Al-Quran dengan banyak.
baca surah Al-Kahfi malam Jumat, baca surah Yasin malam Jumat, baca surah Tabarok setiap pagi atau sore, wahad baca Al-Quran. Kemudian setelah selesai membaca Al-Quran, Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. So ini bait penutupna. Ulang shadaqallah sayo. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. So sempurna penutupan di Al-Qur'an tayang kita baca. Kemudian warabi'u yang keempat kasratut tasbih, banyak-banyak mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tasbih subhanallah ataupun alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kita perbanyak membaca tasbih. Fa innaha tudiul qabr wa tuwassi'u. Sesungguhnya tasbih itu bisa menerangi kubur dan meluaskan di alam kubur suatu saat nantinya. Jadi naupat mocomon ma hal perbuatan-perbuatan bisa mampu menghilangkan siksa kubur di dalam diri kita apabila kita suatu saat masuk ke dalam kubur. Wa ammal lati yulzamul ijtinab anha, adapun 4 macam yang harus kita jauhi agar supaya tidak diazab di dalam kubur, fal kazibu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu qa'iman. Nah, pertama ning beliau adalah kazib, dusta. Ulang sana margabus. Bopena kecek kongur nda tulah gabus di sini. Amudang lupe gabusna, gabuson membawa kepada siksa daripada kubur. Remeh-remeh dua sumuni perbuatan ini, dai sampai terus ke kubur kena siksa itu. Nah, paduana wal khiyanah, alak-alakna sering markhianah. Nah, patuluna wan namimah, alak-alakna sering mengadu domba, sumar badai. Guru nasada marbadai dehut guru nasada. Usampeon songonon tuamu isampeon kumuse itu guru nalid na songon usampeon ni sehingga marbadai ami gara-gara. Pendapatku lebih benar, pendapatnya mesti lebih benar. Upana benadong dosada murid sada jamaah nanamimah na mengadu-ngadu antara gurunya. Bahat na songon ni. Najolo Fudail bin Iyad mempunyai seorang murid ahli zikir, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Tetapi begitu Fudail bin Iyad bermimpi muridnya ini berada di bawah api neraka yang paling bawah, asfala minal asfalin, paling bawah. Isapai Fudail bin Iyad, supaya masuk kosoran tu bakasan narakoon, padahal engkau mati dalam keadaan berzikir, engkau mati dalam keadaan baik, asu bisa tempat di neraka. Ijawab muridnya, wahai guruku, sesungguhnya selama marsiaga rohonku, selama berguru, selama hidup di dunia, sering mengadu antara rohon nalai. Ini dua dunia lupa Fudail bin Iyad. Memang penyebabnya disiksa di kubur, disiksa di api neraka, alam namimah, mengadu domba. Kemudian terakhir ning beliau wal baulu qa'iman, orang kuna bahatan kita koncing jonjong. Bahasa itana kencing dalam keadaan berdiri. Indah tolong aso harana indah dong bisi toharohna, indah dong isi bekias na membasuna, bopen eben kodot daun-daun indah dong si sempurna kebersihanna, bopen isiram kodot aiki indah dong sempurna kebersihanna. Narade kadang-kadang sotik menetes tu salauran niba sehingga menjadi najis, menetes tu pahaniba sehingga menjadi najis. Pandokon ni nabinta sesungguhnya gara-gara air kencing itu pun bisa menyebabkan disiksanya seseorang itu di dalam kubur. Pernah suatu ketika Nabi lewat dari pemakaman dengan sahabat, Nabi mendengar ada teriakan di alam kubur yang sedang disiksa oleh malaikat. Lalu Nabi membacakan Al-Fatihah agar supaya diringankan azab bagi sahabat yang disiksa dalam kubur. Ternyata sampai sahabat asui siksa ya Rasulullah, al-baulu, gara-gara indah toharah, gara-gara indah bersuci, la yustanja, indah beristinjainya. Apurwan nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaiti fardu alayya lillahi ta'ala. Aku niat istinja, membersihkan daripada buang air kecil dan buang air besar, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Ibasu iya sama sunjia songon na iturakun ni Imam Al-Ghazali, iyun ning yang mun ujung tu ujung so iyas mada najis kotoran nak keluar sian kemaluan nitai. Awak harus benar-benar diperhatikan.
Apabila tidak suci daripada toharah seseorang, maka wuduknya pun tidak sah. Apabila wuduknya tidak sah, sholatnya pun tidak berterima dan tidak sah. Sholat tidak sah dan berterima berarti sedekah, baca Quran, tasbih, semuanya pun akan tidak berterima di hadapan Allah gara-gara hanya toharah yang tadi beristinja. Monong gopeng sonakna di lumpat ni masih itu bondari ngana istinja nabi aon mada. Harus benar-benar kita perhatian, kita ajari anak cucunta untuk benar-benar bersih daripada istinja. Mudah-mudahan sampeyan ni Abul Lais As-Samarqandi itu kita mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal ibadah di kita, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah daripada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung di malam Kamis yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.